Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Atika Anggraini MPD selaku dosen pada mata kuliah Sosiologi Pendidikan. Yang saya hormati teman-teman semuanya. Baik, langsung saja, saya Ahmad Nasiruddin dan teman kelompok saya yaitu Wardani. Pada saat ini saya akan membahas materi pada sosiologi pendidikan yang bertemakan peran pendidikan dan mobilitas sosial. Di sini saya akan menjelaskan, di sini kami saya dan Wardani sebetulnya akan menjelaskan 5 poin tentang peran pendidikan dan mobilitas sosial. Yang pertama, apakah yang dimaksud dengan pendidikan dan mobilitas sosial? Yang kedua, faktor-faktor pendorong mobilitas sosial. Yang ketiga, apa sajakah faktor-faktor penghambat mobilitas sosial? Yang keempat, bagaimana proses terjadinya mobilitas sosial? Yang kelima, bagaimana dampak mobilitas sosial? Yaitu 5 poin yang akan saya bacakan kesimpulan dan jawaban-jawabannya untuk pembahasan kali ini. Yang pertama, apakah yang dimaksud dengan pendidikan dan mobilitas sosial? Yang dimaksud dengan pendidikan adalah kegiatan seseorang dalam membimbing dan memimpin anak menuju ke pertumbuhan dan perkembangan secara optimal agar dapat berdiri sendiri dan bertanggung jawab. Selanjutnya, mobilitas sosial. Mobilitas sosial menurut Haditono mobilitas sosial adalah perpindahan seseorang atau sekelompok orang dari kedudukannya yang satu ke kedudukan yang lain. Kedudukan itu bisa berupa tempat maupun status. Yang kedua yaitu faktor-faktor pendorong mobilitas sosial. Apa saja sih faktor pendorongnya? Yaitu ada 4. Yang pertama, status sosial. Yang kedua, keadaan ekonomi. Yang ketiga, situasi politik. Yang keempat, pertumbuhan penduduk. Yang ketiga yaitu selanjutnya yang ketiga, apa sajakah faktor-faktor penghambat mobilitas sosial? Faktor-faktor penghambat mobilitas sosial ada 5. Yang pertama, perbedaan ras dan agama. Yang kedua, diskriminasi kelas. Yang ketiga, pengaruh sosialisasi yang kuat. Yang keempat, kemiskinan. Dan yang kelima, perbedaan jenis kelamin. Selanjutnya yang keempat, bagaimana proses terjadi mobilitas sosial? Adapun cara melakukan mobilitas sosial di antaranya ada 2. Yang pertama, perubahan standar hidup melalui perkawinan. Yang kedua, perubahan tingkah laku. Dan poin yang terakhir yaitu bagaimana dampak mobilitas sosial. Untuk dampak dari mobilitas sosial sendiri yaitu ada 4. Yang pertama, mendorong seseorang untuk maju. Yang kedua, mempercepat perubahan sosial. Yang ketiga, menimbulkan kecemasan dan ketegangan. Yang keempat, kerekatan hubungan dalam kelompok. Itulah 5 poin singkat dalam kesimpulan untuk penjelasan materi sosiologi pendidikan yang bertemakan peran pendidikan dan mobilitas sosial yang kami dapat sampaikan poin-poin rangkumannya. Dan untuk kesimpulannya yaitu pendidikan dapat diartikan sebagai
kegiatan seseorang dalam membimbing dan memimpin anak menuju ke pertumbuhan dan perkembangan secara optimal. Sedangkan mobilitas sosial adalah gerak dalam suatu struktur sosial atau perpindahan seseorang atau sekelompok dari kedudukan yang satu ke kedudukan yang lainnya. Terdapat banyak faktor penghambat dan pendorong timbulnya mobilitas sosial. Oleh karena itu, pendidikan untuk mencapai mobilitas sosial ini, maka pendidikan merupakan anak tangga mobilitas yang penting. Selain itu, kita harus mengupayakan supaya semua masyarakat memperoleh kesempatan pendidikan yang sama tanpa memandang perbedaan status sosial. Itulah tadi yang dapat kami sampaikan. Saya Aman Nasiruddin dan Wardani, teman kelompok saya. Apabila terdapat kesalahan dalam kata-kata maupun tingkah laku kami mohon maaf kepada Allah, kami mohon ampun. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.